Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semester 3. Hari ini adalah jadwal program linear hari Selasa tanggal 22 September 2020. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pendekatan geometri di bab 2. Yang kemarin kita sudah membahas di bab 1 yaitu model matematika dan cara bagaimana memodelkan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari, terutama dalam produksi ataupun industri yang kita modelkan ke dalam bentuk matematika. Ini adalah dasar dari pemodelan matematika. Nah, sebenarnya program linear ini bisa dipakai untuk kedepannya itu mencari koordinat, atau yang paling terbaru ini adalah matematikawan asal Indonesia. Dia bekerja di suatu negara mana ya? Saya lupa. Yang dipimpin Endurgan itu telah menemukan cadangan minyak terbesar di dunia. Nah, itu dari mana asalnya untuk menentukan koordinatnya? Itu berasal dari matematika. Dari istilahnya, ini kan kita membahas tentang pemodelan matematika. Dari hal-hal yang kecil ini kita bisa belajar bagaimana cara menemukan koordinat dengan sistematis. Nah, seperti yang Bapak tadi bilang, mahasiswa-mahasiswa dari salah satu universitas ternama di Indonesia itu telah menemukan atau berpartisipasi dalam menemukan cadangan minyak terbesar di dunia. Kalau nggak salah di mana ya? Saya lupa, kemarin saya baca artikelnya. Pada intinya itu. Jadi kalau bisa kalian itu mempelajari tentang pemodelan matematika. Jadi tidak hanya matematika itu tidak hanya berkutat dengan istilahnya penghitungan aja, maksudnya kita menghitung semacam materi, tidak, tapi di dalamnya itu masih banyak lagi. Itu masuk ke dalam matematika murni ya, salah nanti ada, kalau ada kesempatan silakan nanti di S3-nya atau double degree-nya di S1 ini bisa mengambil matematika murni, silakan. Tapi ya itu pemodelan matematikanya sangat kompleks. Oke, kita kembali lagi ke materi, yaitu pendekatan geometri. Kita harus mengenal dulu pendekatan geometri itu apa, di mana bab ini akan dibahas upaya menganalisis persoalan program linear 2 variabel atau 3 variabel dengan pendekatan geometris atau metode grafik. Program linear adalah teknik analisis kuantitatif yang tergabung dalam penelitian operasional. Analisis kualitatif maksud proses pengembangan secara tahap dan sistematik dengan memperhatikan 3 tahap, yaitu yang pertama identifikasi persoalan dan penyusunan model matematika, yang kedua yaitu analisis modelnya, yang ketiga yaitu merumuskan kesimpulan dan implementasi hasilnya. Nah, berikut adalah beberapa cara menyelesaikan masalah program linear, di mana yaitu dengan metode grafik. Dengan 2 variabel. Saya ulangi, yaitu dengan pertama yaitu metode grafik dengan 2 variabel. Ada metode untuk mengidentifikasi solusi optimum pada ruang atau daerah visible, yaitu metode kesamaan garis atau isolen dengan metode titik ekstrim. Pasti kalian dulu pernah mempelajari di zaman sekolah SMK atau SMA. Saya nggak tahu kalau SMK, tapi kalau SMA itu sudah diajarkan tentang materi titik minimum, titik maksimum. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini, di mana langkah-langkah penyelesaian masalah program linear dengan metode isolen. Oke, maaf, ini saya membuat videonya di rumah. Ada backsound ayam, yaitu rumah desa, nggak apa-apa, dianggap aja itu backsoundnya ya. Oke, langkah-langkahnya yang pertama yaitu tentukan kemiringan garis fungsi tujuan atau merupakan himpunan infinitif dari isolen. Pilih 2 titik tertentu di daerah visible, gambar garis fungsi tujuan yang mengenai titik-titik tersebut. Tentukan arah peningkatan atau penurunan dari fungsi tujuan persoalan maksimum.
atau minimum. Pilihlah dua garis isolan, fungsi tujuan di daerah visible dan evaluasi nilai fungsi tujuan pada kedua garis isolan tersebut. Yang ketiga, ikuti arah peningkatan atau penurunan sampai mencapai titik batas sudut, di mana peningkatan atau penurunan dari fungsi tujuan keluar dari daerah visible. Yang keempat yaitu solusi optimum diperoleh dari titik batas di mana peningkatan atau penurunan dari fungsi tujuan yaitu Z akan meninggalkan daerah visiblenya. Yang kedua yaitu langkah-langkah yang kita ini langkah-langkah penyelesaian masalah program linear dengan metode titik ekstrim ini yang biasa kita gunakan. Yang biasa kita gunakan nanti di pelajaran matematika pada SMA atau SMK mungkin kemarin kita sudah mengetahui yaitu dengan tentukan interseksi dari semua daerah visible yang didefinisikan semua pembatasan sehingga diperoleh daerah visible. Tentukan titik ekstrim atau sudut dari daerah visible. Setiap titik ekstrim merupakan titik interseksi dari dua pembatasan linear. Tentukan nilai fungsi tujuan Z pada setiap titik ekstrim daerah visible. Solusi optimum terletak pada salah satu titik ekstrim daerah visible. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, nanti filenya akan saya berikan di share di grup, nanti bisa kalian download atau pelajari. Contohnya yaitu nilai maksimum fungsi sasaran, yaitu Z sama dengan 8X plus 6Y dengan syarat 4X plus 2Y lebih kecil sama dengan 60. 2X plus 4Y lebih kecil sama dengan 48, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, atau X dan Y bernilai positif. Kalau nilainya negatif tidak bisa dihitung nanti. Terus selanjutnya yaitu penyelesaian fungsi tujuan maksimum. Z max sama dengan 8X plus 6Y. Jadi setiap kendala menjadi bentuk persamaan. 4X plus 2Y lebih kecil sama dengan 60 itu dibentuk menjadi 2X plus Y sama dengan 30. 2X plus 4Y lebih kecil sama dengan 48 itu dibentuk menjadi X plus 2Y sama dengan 24. Dimana nanti kita bisa hitung seperti ini. Jadi nanti kita bentuk fungsi kendalanya sebagai berikut, titik potongnya terhadap sumbu X sebagai berikut, titik potong terhadap sumbu Y. Kita sudah mengetahui di mana jika kita mencari sumbu X, kita misalkan sumbu Y-nya yaitu 0, berarti nanti 2X sama dengan 30, X sama dengan 15 ketemunya yaitu 15,0. Dan sebaliknya kita kalau mencari sumbu Y, kita misalkan X-nya itu bernilai 0, di mana 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 30, yaitu Y 30 itu sendiri. Dan selanjutnya untuk persamaan yang kedua, setelah kita memperoleh nilai sumbu X dan sumbu Y kita masukkan, di mana kita ambil yang ini dulu. Sumbu X yaitu 15,0, 15 titiknya ini, koma 0, sumbu Y-nya 0 ini. Terus untuk sumbu Y-nya 0,30, yaitu 30 dan 0 dan 30. Kita tarik garis dari 30 ke 15. Terus untuk persamaan kedua yaitu 0,24, 24,0 dan 0,12. Kita tarik garis dan terbentuklah titik potong di sini. Ini adalah titik maksimumnya di sini. Titik maksimumnya yang berarti HP-nya yaitu di dalam sini. Oke. Selanjutnya nanti kalian bisa memasukkan, kan yang ditanyakan Z max. Z max-nya yaitu 8X plus 6Y. Nah, ini masing-masing dimasukkan ke dalam Z max-nya. 5,0, 2,4, 0,30, 0,12.
Terus yang ini dari grafik di atas, garis I sama dengan 2X plus Y sama dengan 30, dan garis kedua yaitu X plus 2Y sama dengan 24 dengan menggunakan metode titik ekstrim. Setelah menentukan himpunan penyelesaian HP, lalu tentukan titik-titik terluar dari titik ekstrim didapat seperti tabel berikut. Nah, dari sini kita masukkan satu persatu. Dari sini 0,12 dimasukkan ke Z sama dengan 8X plus 6Y. Kita masukkan nilainya, X-nya 0, Y-nya 12 sama dengan 72. 12. Terus selanjutnya 12,6 kita masukkan ke persamaan Z sama dengan 8X plus 6Y dan seterusnya. Dan ditentukan atau ditemukan yaitu nilai maksimumnya yaitu 32 pada titik 12,6. Nah, itu adalah metode grafiknya. Nanti kalian bisa mempelajarinya selanjutnya. Yang nomor 2 silakan diisi titik-titiknya dan dibuat grafiknya. Selanjutnya untuk latihan kalian bisa mengerjakan latihan sampai latihan 1. Kalian kerjakan semuanya, nanti bisa dikumpulkan atau boleh nggak dikumpul nggak apa-apa, atau dibuat video nggak apa-apa. Jadi nanti kesepakatan aja buat video atau tugas di foto dikumpulkan ke Google Drive saja, nggak apa-apa. Oke, mungkin itu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui via komen YouTube-nya atau melalui langsung di WhatsApp-nya langsung ke saya, nggak apa-apa. Langsung WhatsApp, Pak, ini gimana caranya, Tapi kemarin ada salah satu mahasiswa yang sudah bisa mengerjakan. Kemarin saya langsung WA saya, Pak, ini pengerjaannya yang nomor 1. Yang pertemuan pertama. Ya, kayak gitu pengerjaannya. Berarti bisa, tak gitu kan. Oke, terima kasih ke Mbak siapa? Kemarin saya lupa. Pada intinya pengerjaannya yang pengerjaan yang tugas pertama seperti itu. Itu sudah benar. Terima kasih untuk telah mengerjakan terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang lain, saya harapkan bisa mengerjakan nanti UTS-nya akan seperti UTS biasanya. Biasanya nanti akan saya soalnya akan dari bab 1 sampai model simplex kalau nggak salah kemarin. Nanti kalian belajar itu, nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ngomong, dan ketidaklancaran dalam mengajarkan. Saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.